Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi dalam kajian kita tentang tes kepribadian. Tema kali ini masih melanjutkan pembahasan dari segmen sebelumnya, yaitu tentang tes PPS. Kali ini fokus interpretasi tes PPS pada pengenalan NEET ya. Oke, ini interpretasi skor tiap-tiap NEET ya. Kita pahami dulu dari NEET-nya. Oke. FPPS ada 15 NEET. Bagaimana kita menginterpretasikan tiap skor yang diperoleh terhadap tiap-tiap aspek ya. Nah, masing-masing NEET memiliki sisi positif dan negatif. Dalam satu NEET ada itu, kita paham ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kekurangan itu bisa jadi berpotensi mengganggu individu juga. Ada korelasi positif dan negatif antar NEET dalam EPPS. Nah, oleh karenanya perhatikan NEET yang berkorelasi positif dan negatif. Kemudian perhatikan pula NEET yang saling bertentangan secara logis, yang secara logis tidak muncul secara bersamaan. Nah, ini contohnya. NEET Saccharin itu butuh penguatan dari orang lain, butuh orang lain, kehadiran orang lain, butuh perhatian dari orang lain. Individu yang NEET Saccharin-nya rendah akan butuh orang lain untuk membuat dirinya nyaman. Nah, logikanya individu dengan NEET Saccharin yang tinggi itu aggression-nya rendah. Karena ketika aggression-nya rendah, orang itu menjadi tidak ingin berseberangan dengan orang lain, tidak menyerang orang lain, akan berpikir ulang kalau saya menyakiti perasaan orang lain, berseberangan dengan orang lain, saya melukai orang lain, saya tidak mendapatkan teman, saya nggak punya teman, padahal saya butuh banget teman. Nah, itu maksudnya bahwa setiap beberapa NEET itu bisa jadi berseberangan. Makanya ketika Anda menginterpretasi, pahami dulu pengertian NEET itu, kemudian lihat skornya. Skornya tinggi, rendah, sedang, Anda bayangkan perilakunya seperti apa dengan skor yang ditunjukkan itu. Kemudian ada enggak NEET lain yang senada atau NEET lain yang itu bertolak belakang tetapi indikasinya sama. Nah, NEET Saccharin yang tinggi itu sejalan jika dengan NEET aggression yang rendah. Oh, sejalannya apa? Ya, dia dalam bersosialisasi itu butuh orang lain sehingga tidak ada dorongan untuk menyakiti orang lain. Dia menjadi orang yang selalu menghindari pertikaian. Karena apa? Dia senang ketika ada orang lain. Jadi menciptakan situasi agar bisa terus bersama orang lain. Nah, itu sejalan kan perilakunya atau dorongan itu dorongan itu menjadi satu tema ya, meskipun yang satu Saccharin-nya tinggi, aggression-nya rendah, tapi akan menghasilkan satu tema. Temanya berarti berkaitan dengan proses sosialisasi individu. Nah, ini ipsaktif ya, interpretasinya berdasarkan sekelompok NEET yang tidak dimaknai secara terpisah. Nah, seperti itu. Seperti ini tadi. Nah, ini adalah interpretasinya. Kemarin waktu scoring kan suruh mengisi kolom SS ya. SS itu kan scale score atau percentile score. Nah, ini kategorinya ya sangat tinggi jika lebih dari 95, tinggi itu sekitar 90 sampai 94 SS-nya. Rata-rata itu 16 sampai 89, rendah itu range-nya 5 sampai 15 dan sangat rendah itu
kurang dari 4. Nah, karena punya 2 arah dalam setiap need, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya dari need itu, maka Anda lihat yang sangat tinggi atau yang sangat rendah itu biasanya arahnya sangat tinggi itu plus ya. Kalau tinggi itu plusnya 2, kalau sangat tinggi plusnya 3 gitu. Kalau rendah minnya 2, kalau sangat rendah minnya 3. Artinya apa? Bisa jadi skor yang sangat tinggi itu ada sisi ciri yang harus dikendalikan, karena kalau tidak itu berpotensi mengganggu individu atau berpotensi munculnya perilaku yang atau karakter yang negatif. Kita lihat nanti ya. Nah, kita lihat kenalan dulu dengan need yang pertama, yaitu need achievement. Kebutuhan untuk berbuat baik, kebutuhan untuk berbuat sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang sukar dan menarik. Achievement juga bisa diartikan mencerminkan tentang tanggung jawab dalam proses mencapai hasil atau prestasi. Sehingga di balik need achievement ini bisa menggambarkan keinginan individu untuk maju mencapai prestasi. Ingin berhasil melalui usaha sendiri, menyukai pekerjaan yang mengandung tantangan, keinginan untuk memecahkan masalah yang sulit, dan keinginan untuk untuk lebih dibandingkan. Maksudnya ketika dibandingkan itu dirinya punya nilai lebih. Oleh karena itu biasanya kalau punya dorongan untuk dinilai lebih baik, itu usahanya lebih keras lagi. Nah, itu adalah gambaran dari need for achievement. Sisi positifnya, nah gitu. Achievement yang tinggi itu punya makna positif dan juga punya makna negatif. Sisi positifnya apa? Adanya kemauan dan kesanggupan. Ini bukan kemampuan ya, tapi dorongan, kesediaan ya, kemauan dan kesanggupan untuk menunjukkan prestasi. Jadi bukan prestasinya seperti apa, beda. Ya, kalau prestasinya seperti apa itu kemampuan, tapi dorongan untuk menunjukkan prestasi baik dalam bidang studi maupun pekerjaan, sukses dalam kehidupan sosial dan status yang lainnya. Nah, ini sisi positifnya. Jadi mencapai prestasi, dorongan untuk sukses ini achievement. Sisi negatifnya kalau achievement itu sangat tinggi, keinginan yang berlebihan, ya, keinginan untuk sukses yang berlebihan menjadi satu ambisi yang kadang itu juga ambisi yang terlalu tinggi itu juga tidak baik untuk diri individu ya. Akhirnya individu itu bisa menjadi lelah atau ngoyo ya, sehingga merugikan individu. Dapat dikatakan sedikit ambisius. Oke. Oke, selanjutnya untuk need different. Kebutuhan atau dorongan untuk mengikuti perintah dan apa yang diharapkan dari orang lain. Difference berkaitan juga dorongan untuk orang lain untuk memutuskan sesuatu atas diri individu. Ya, ada orang yang ketika disuruh mengambil keputusan sendiri nggak mau, manut sajalah, saya ikut hasilnya seperti apa. Nah, itu adalah ciri dari need difference. Nah, orang yang seperti itu maknanya adalah punya kedorongan atau kesediaan untuk menyesuaikan diri, mengikuti tata cara atau norma yang ada. Ini ada nuansa positifnya kan, tapi kita lihat nanti jika terlalu tinggi juga ada potensi yang menyebabkan individu tidak optimal. Nah, selanjutnya dari need difference ini, di balik need difference ini ada indikator perilaku yang seperti apa, membutuhkan sugesti dari orang lain, mengikuti pendapat orang lain, berusaha menyenangkan orang lain, lebih suka dipimpin daripada memimpin, menolak hal yang tidak biasa atau suka pada hal-hal yang rutin, tidak suka mengambil keputusan sendiri. Nah, Anda pahami ini untuk membuat profil dari skor yang Anda punya. Nah,
Sisi positifnya, ini pun Anda nanti olah dalam dinamika psikologis ya. Anda potensi kelebihan dan kekurangan ini juga Anda masukkan. Mengandung arti adanya kemauan untuk menyesuaikan diri, mengikuti aturan, menuruti dan menghargai suatu tata cara aturan konvensional. Ini status quo. Nah, sisi negatifnya ada kecenderungan yang sugestibel, mudah ikut aja kata orang gitu ya, mudah disugesti, mudah diprovokasi. Nah, kurang bersikap kritis. Untuk ini diperlukan taraf intelijensi. Bila rendah artinya kemungkinan untuk sangat sugestibel dan kurang kritis. Nah, untuk membuat dinamika psikologis, tapi ini tidak diajarkan untuk S1 ya. S1 cukup paham makna difference itu apa, makna skor dari skor difference yang dimiliki tes itu seperti apa. Tetapi nantinya ketika Anda mengolah data dari beberapa hasil tes, ini harus kita konfirmasi dengan alat tes hasil dari tes yang lain. Makanya untuk asesmen apapun, asesmen psikologis itu tidak single ya, tidak menggunakan satu alat tes saja. Karena itu menjadi tidak lengkap pemahaman kita tentang individu. Kalau need difference-nya itu tinggi, kemudian intelijensinya rendah, itu bahaya. Orang ini bisa dimanfaatkan orang lain karena apa, sikapnya nggak kritis, toko manut aja, kemana air mengalir mengikut profilnya orang ini. Profil orang ini orang yang difference-nya tinggi. Kalau difference-nya rendah, maka dia kan arahnya lebih positif. Kenapa? Kita lihat definisinya. Untuk mengikuti perintah apa yang diharapkan orang lain. Kalau tinggi lah. Kalau rendah berarti kan bisa tidak sugestibel, tidak serta-merta menurut apa kata orang lain. Dia bisa berpikir kritis. Pendapat orang lain itu sesuai enggak dengan dirinya, sesuai enggak dengan normatifnya. Itu karena ada intelijensi yang tinggi misalnya. Kalau orang yang rendah, difference-nya rendah, dia lebih kritis. Oleh karena itu, need difference yang rendah, sedang rendah itu arahnya lebih bisa juga dimaknai secara positif bahwa lebih bisa bekerja secara otonom. Nah, maka difference ini juga bisa dilihat nanti di need for autonomy. Autonominya gimana? Apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah, atau difference-nya tinggi, autonominya rendah, seperti apa? Nah, itu akan membuat satu tema tertentu, akan menghasilkan tema tertentu. Kita kenali lagi need yang ketiga, yaitu need for order atau need of order, kebutuhan untuk berbuat secara teratur dan rapi dengan suatu perencanaan sebelumnya. Bekerja teratur, bekerja tertib, itulah bahasa shortcut-nya. Nah, dari need for order ini kita bisa peroleh gambaran tentang diri individu, perilakunya, menyukai sesuatu yang bersifat teratur, termasuk teratur dalam hidup. Orangnya terstruktur, orangnya penuh perencanaan, tertib, disiplin waktu biasanya, menyukai pekerjaan detail. Nah, sisi positif dari orang yang memiliki need order yang tinggi, adanya kebutuhan akan keteraturan dan memiliki minat pada hubungan manusia dengan benda dan juga ide yang memberikan satu efek yang baik terhadap pengertian, pertanggungjawaban, dan menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Gitu ya. Ini order ini menunjukkan seseorang punya rasa tanggung jawab. Nah, ini berkaitan dengan performansi kerja. Ya. Sisi negatifnya jika order ini terlalu tinggi, dia menjadi tidak lincah karena terlalu kaku dengan aturan, terlalu terpancang dengan aturan. Sehingga dia juga menjadi kurang kreatif dan kurang mampu memimpin.
karena dia nggak bisa mengelola, nggak bisa mengatur, terlalu takut menyimpang sehingga peraturan itu dipegang teguh. Ini orang nggak fleksibel kalau terlalu tinggi. Kalau ordernya rendah, skornya rendah, ya, atau sangat rendah, dia nggak disiplin orangnya. Tapi relatif fleksibel. Orang yang nggak disiplin itu kan kreatif ya, bisa loncat sini, loncat sana, bisa berpikir gagasan satu ke gagasan berikutnya gitu. Tapi order yang rendah itu juga membuat orang menjadi tidak terstruktur hidupnya, tidak sistematis. Nah, semrawut. Nah, ini butuh pengarahan juga. Makanya EPPS ini juga bisa digunakan dalam seleksi pekerjaan. Jadi orang yang misalnya ordernya rendah, ya, need ordernya rendah, itu nggak bisa dia dipasrai pekerjaan otonom, yang pekerjaan yang mandiri. Dia harus ada orang lain yang mengendalikan dorongannya untuk jeleng-jeleng gitu, untuk lompat satu gagasan ke gagasan yang lain, pekerjaan satu belum selesai udah pindah lagi. Atau cara kerjanya semrawut, nggak teratur, pasti hasil kerjanya juga nggak baik. Oleh karena itu need yang rendah mungkin bukan pada tatanan norma sosial, penjaga norma sosial gitu, tidak seperti itu. Bayangkan kalau Satpol PP ordernya rendah gitu, dia nggak bisa follow the rules gitu ya, bahaya itu nanti. Contohnya, need yang lain adalah exhibition, kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian atau menonjolkan diri. Nah, di balik ini profil apa yang bisa digambarkan? Individu itu suka menunjukkan kelebihan diri, suka menonjolkan diri, suka menguji pendapat, suka pamer, suka memberi komentar pada orang lain yang pendapatnya itu atau komentar itu tujuannya adalah menunjukkan dirinya mampu. Gitu kan ada itu kalau Anda lihat di beberapa kelas, beberapa teman di kelas gitu, ada yang ngomong terus setiap apa ini tujuannya karena kita nggak paham ya, maksudnya kita bisa membuat dugaan bahwa ini mau pamer kebolehan nih, mau pamer pengetahuan. Kalau ditelisik lagi, biasanya orang ini memang benar pintar, benar menguasai, atau seperti tong kosong berbunyi nyaring. Nah, seperti itu. Kemudian exhibition ini punya sisi positif, ya, mampu menunjukkan diri, tampil pede, gitu ya, riang, ekstravert. Biasanya orang mau menunjukkan diri itu ekstravert, terbuka, optimis. Tapi sisi negatif, potensi negatif yang dimiliki need ini, kebutuhannya berlebihan untuk menunjukkan diri sehingga sering mengurangi kendali diri. Ya, kendali diri itu apa? Oh, saya tuh harusnya ngomongnya begini, tapi karena ini yang exhibition yang terlalu tinggi, jadi dia pertimbangan kritis tentang norma sosial yang bagaimana seharusnya disampaikan itu enggak ada gitu atau kurang, sehingga orang lain akan menilai sok, gitu, sombong dan sebagainya. Nah, orang pintar, orang yang punya kelebihan, tetapi kalau dia cara redaksi kalimatnya itu tepat, kan bisa juga tidak dilabelkan sebagai seseorang yang sombong, gitu ya. Itu potensi negatif dari exhibition. Exhibition yang rendah, ya sangat rendah atau sangat rendah, itu orang nggak mau tampil, nggak mau menunjukkan dirinya. Itu juga hambatan bahwa ada indikasi tidak percaya diri gitu. Coba bayangkan kalau Anda eksibisinya sangat rendah ketika harus presentasi gimana? Dia nggak mau. Atau kesulitan sehingga masa presentasi itu menjadi sesuatu yang mencekam. Nah, ini kan makanya indikasi itu juga harus ditangani gitu ya.
Ya, selanjutnya autonomi, kemandirian. Kebutuhan untuk berdiri sendiri dalam mengambil keputusan, tidak kurang mempedulikan bantuan orang lain, ya, tidak mengandalkan orang lain maksudnya di sini. Dan sifatnya ingin bebas, ya, berkreasi dan sebagainya. Karena itu adalah manifestasi dari need otonomi. Sehingga otonomi ini menggambarkan keinginan untuk bebas dan mandiri, suka mengerjakan hal yang tidak biasa, ya, biasa. Ini wujud perilakunya. Karena apa? Orang lain begini, aku bisa begitu. Selain ada sisi yang membedakan dirinya, dia bisa mengerjakan itu sendiri. Mengatakan apa yang ingin dikatakan, lalu melakukan apa ya, atau melakukan apa yang ingin dilakukan, ya, karena percaya diri itu, ya. Nah, ini biasanya menghindari bantuan pertolongan orang lain semaksimal mungkin. Misalnya gini, ketika saya bisa melakukan sendiri, kenapa sih butuh bantuan orang lain? Seminimal mungkin, ya caranya biar saya tidak, orang lain itu tidak membantu saya. Nah, dia akan mengerahkan pikirannya, tenaganya untuk usaha-usaha bagaimana dia survive sendiri. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, ada sisi positifnya kan, dia bisa bekerja secara mandiri, tidak tergantung orang lain, maju. Nah, sisi negatifnya, kalau itu terlalu tinggi atau terlalu kuat dorongan otonominya, bisa membahayakan juga, bisa jadi warning system juga bagi individu itu, bahwa kurang bisa kooperatif, nggak bisa terima orang lain. Ketika orang lain secara sosial kan kita nggak bisa, nggak butuh, itu kan nggak seperti itu, ya. Otonomi juga bisa menimbulkan fanatik, radikal, selalu ingin perubahan, itu keras kepala. Selanjutnya need for affiliation, berafiliasi, kebutuhan berinteraksi dengan orang lain, memberikan perhatian terhadap sesama, atau dorongan untuk setia kawan, juga bisa diartikan sebagai dorongan untuk membuat satu persahabatan atau terlibat dalam partisipasi kelompok. Nanti Anda jelaskan, bisa milih kalimatnya ini, ya, bisa satu. Ini kan afiliasi ini bisa diartikan ini. Gitu. Nah, dari afiliasi, need for afiliasi, bagaimana sih profil orang itu, seseorang itu? Nah, di balik need for affiliation itu ada tercermin kesetiaan kepada teman, solidaritasnya tinggi, dia membutuhkan kehadiran orang lain, dia sosial, orang sosial, suka berbuat untuk orang lain. Nah, nanti afiliasi ini bekerja sama, membentuk ikatan sosial, grup gitu, ya, tapi untuk have fun, untuk bekerja sama, untuk maju, untuk membuat satu gerakan gitu. Nanti ada lagi yang senang kumpul-kumpul tapi auranya, muatan emosinya arahnya negatif, itu namanya need for occurrence. Nah, kalau afiliasi itu bergabung, misalnya Anda berorganisasi, itu kan arahnya organisasi itu juga bisa need for occurrence, bisa affiliation, ya. Kalau afiliasi ini untuk bergerak bersama, beraktivitas bersama, menikmati aktivitas itu bersama, gitu. Ada proses menikmati bersama-sama. Puas dengan kelompok yang terbentuk, bersekutu gitulah, membangun kekuatan. Nah, sisi positif dari affiliation adalah adanya kebutuhan untuk memperhatikan sesama manusia, kesediaan untuk membina pergaulan yang harmonis dengan manusia lain, dan disertai adanya toleransi. Nah, auranya positif kan, ya. Tapi jika skor ini terlalu tinggi, nah bisa jadi ini adalah reaksi defense mekanisme. Tiap grup, tiap organisasi diikuti, organisasinya tuh banyak banget. Nah, malah berbahaya kan, tidak concern pada satu organisasi, satu tema organisasi. Ini pasti ada apa ya pada orang yang seperti ini? Bisa jadi kebutuhan afiliasinya itu juga ada kebutuhan sakerensnya. Apa itu sakerannya? Itu kebutuhan penguatan dari orang lain.
Kalau murni karena afiliasi, apalagi ditambah dengan achievement yang tinggi, ini dorongan orang ini bergerak untuk menghasilkan satu kegiatan yang produktif atau menghasilkan satu produktif, misalnya membentuk satu kelompok pendamping pasien kanker, memberikan edukasi pendampingan atau majelis taklim, belajar bersama, berkegiatan bersama, nanti bikin acara sedekah dan sebagainya. Nah, itu affiliation. Nah, ketika affiliation ini terlalu tinggi, ada berpotensi munculnya karakter sisi negatifnya. Orangnya itu menjadi kurang tegas karena senangnya kumpul gitu ya. Kurang berani dan lebih ikut pendapat orang lain. Nah, kalau yang seperti ini berarti ada behind reasoning di baliknya. Intraception. Ini yang ketujuh. Kebutuhan untuk menganalisa motif atau perasaan sendiri, memahami dan mengerti perasaan orang lain. Nah, ini intraception ini menggambarkan individu itu suka menganalisa perasaan orang lain. Menganalisa dalam rangka apa? Untuk menunjukkan empatinya. Untuk bagaimana mensikapi orang lain itu, menunjukkan sikap yang tepat kepada orang lain itu, untuk bisa menghibur, untuk bisa menguatkan. Suka memperhatikan dan memahami problematika orang lain. Jadi dia tuh ingin ngerti persoalan orang lain. Ingin ngertinya di sini bukan kepo gitu ya, tapi ya ingin memahami orang lain. Kalau kepo itu maka interception yang tinggi atau interception yang terlalu kuat itu nanti arahnya jadi kepo. Usil dengan urusan orang lain. Tapi kalau yang ini kekuatannya tepat, tinggi tetapi matang, itu cukup bagus. Nah, orang-orang psikologi butuh kekuatan dari intraception ini. Artinya orang psikologi intraceptionnya minimal harus sedang atau tinggi, tidak terlalu, tapi jangan terlalu tinggi. Karena apa? Yang terlalu tinggi itu nanti jadi mudah terbawa oleh perasaan, situasi, terlalu berempati jadi nggak baik, terlalu namanya berubah jadi tidak lagi empati tapi simpati, ya. Merasakan perasaan orang lain yang sampai terhanyut, sampai kita juga ikut sedih. Nah, itu nggak sehat ini. Nanti malah kita jadi merasa persoalan klien itu adalah persoalan saya, itu nggak bisa. Itu nanti resiko kesehatan mental bagi para konselor gitu ya. Kita cukup jadi berpikir kritisnya juga harus jalan. Nah, intraception itu ada berkaitan dengan empati ya, pengembangan empati, bisa berkaitan juga dengan kecerdasan intrapersonal, memahami diri, oh aku ini saat ini sedang ada masalah apa, masalah itu karena apa. Nah, itu kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Sacrance, nah ini yang tadi saya sebut ini, merupakan kebutuhan untuk menerima bantuan dari orang lain, afeksi atau dukungan afeksi dari orang lain, mengharapkan perhatian, simpati atau dukungan dari orang lain. Perilaku ini menggambarkan suka mengharapkan bantuan dari orang lain, nunggu-nunggu bantuan, ngomel, kalau nggak ada kesulitan tuh ngomel, butuh dibantu, butuh diperhatikan, butuh disapa, nggak mau nyapa duluan. Nah, di balik sacrance ini ternyata kalau kita pakai teorinya Freud, ingat bahwa Murray juga mengadopsi mekanisme pertahanan ego ya, atau mekanisme pikiran bawah sadar. Sacrance ini pasti ada pikiran bawah sadar apa yang direpress. Ya. Bisa jadi dia juga butuh perlindungan karena ada ketidaknyamanan. Baik dia self compassion gitu ya, dia self konsepnya kurang baik sehingga dia butuh dari orang lain. Dia tidak cukup puas dengan dirinya. Nah,
dia mudah mengeluh dan mudah merasa sengsara. Nih kalau kita temui ini, ada orang ini, kita energi kita ikut tergerus oleh orang yang sakransnya tinggi ini. Nah, sakran lebih bersifat negatif, bergaulnya dengan orang lain tuh nuansanya negatif. Nuansanya negatif itu apa? Dia menuntut orang lain untuk paham dirinya. Nah, dia akan melakukan upaya apa saja agar orang lain itu fokus pada dirinya. Misalnya nih, dia akan berani membayar orang agar orang lain itu memperhatikan dirinya. Bukan saya memberi orang lain sebagai sedekah biar orang lain itu lebih sejahtera, lebih bahagia, saya senang, ikhlas. Itu ada muatan pamrih bahwa saya memberi uang ke kamu agar kamu itu pro saya. Nah, itu sakrans. Karena apa? Dia membutuhkan orang lain untuk menciptakan zona nyaman. Nah, egois toh ya. Cara berpikirnya jadi kurang dewasa. Nah, biasanya kalau sakrans tinggi itu ada luka batin yang dia membuat dia citra dirinya menjadi negatif. Nah, ini semua mencerminkan labilitas emosi dan kurang tegas dalam penyesuaian perasaan. Nggak tepat menyesuaikan emosinya, dia menyalurkan emosinya. Kemudian dominans, kebutuhan untuk mengatasi atau mempengaruhi orang lain, kebutuhan untuk memerintah, mengatur orang lain. Di balik ini dominans ini, perilaku yang digambarkan itu ingin mempertahankan pendapatnya. Ya, ciri-ciri perilaku yang nampak nih. Lebih suka memutuskan sesuatu untuk dilaksanakan orang lain, perintah. Suka diunggulkan dalam persaingan atau sering unggul. Saya harus unggul, saya harus bisa memenangkan pertandingan. Bahayanya lagi kalau emosinya menjadi tidak baik, termasuk ketika need aggression-nya juga tinggi. Wah, ini nanti bisa muncul perilaku arogansi nih. Pokoknya memaksakan pendapat sampai aktual. Nah, sisi positif berkaitan dengan keinginan untuk memimpin, mempengaruhi, membimbing, mengawasi, dan membina. Ya, sisi positifnya. Seorang leader itu harus punya dominans, tapi jangan terlalu dominans, jangan terlalu kuat dominansnya, jangan berlebihan maksudnya. Kalau berlebihan itu nanti jadi otoriter, tapi kalau dominans yang tinggi, dia bisa mengelola, mengatur. Bayangkan seorang leader nggak punya dominans, nganut sana sini gitu, itu nggak baik juga. Ya, seorang leader harus bisa mengarahkan, harus bisa mengambilkan, enggak, saya memutuskan ambil kebijakan yang ini. Nah, sehingga dominasi itu berkaitan dengan kompetensi sosial juga, merupakan suatu kompetensi sosial. Ini juga sikap kerja, ya. Sisi negatifnya yaitu senang menjelajah, senang mencoba menguasai suatu hal. Nah, bahayanya ketika pekerjaan itu belum selesai, dia sudah ingin menguasai pekerjaan yang lain. Atau dia melihat pekerjaan orang lain bisa dia kerjakan, dia akan mencampuri pekerjaan orang lain. Nah, ini beberapa temuan yang berkaitan gitu ya. Nah, kita kenali dulu need yang lain, abasement atau menyalahkan ya, merendahkan diri atau menyalahkan diri sendiri. Nah, perilakunya adalah orang ini biasanya mudah merasa bersalah bila terjadi kegagalan orang lain. Orang lain yang gagal, mesti ada kaitannya dengan saya ini. Maaf ya Bu, saya kurang kerja optimal. Bisa jadi karena orang lain juga kerjanya kurang optimal atau faktor yang lain. Rela menerima hukuman demi orang lain, mudah tertekan dan menghindari pertikaian. Gitu. Ada tipe orang yang seperti ini. Sisi positifnya, dia punya kesediaan untuk minta maaf. Karena ada juga orang yang nggak mau minta maaf.
meskipun salah gitu ya. Nah, orang ini nggak salah pun mau minta maaf. Artinya apalagi kalau ketika salah dia mau minta maaf dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ada kesediaan untuk itu. Nah, gambaran abasement itu seperti itu. Nah, abasement itu juga diperlukan untuk kerjasama ya, tapi tidak terlalu rendah. Abasement terlalu rendah juga nggak baik. Abasement kalau ini abasement yang terlalu ini abasement yang tinggi. Artinya kalau rendah skornya ini berarti kan sebaliknya. Nggak tahu kesalahan diri sendiri, nggak mau introspeksi. Nah, abasement ini yang rendah seperti itu. Nah, pada abasement yang tinggi, yang terlalu tinggi juga punya efek negatif, ya. Terlalu berlebihan dan diiringi rasa bersalah dan berdosa. Nah, itu nanti pasti efeknya ke kecemasan, somatis, mengalami gangguan somatis, sulit tidur dan sebagainya. Merasa nggak nyaman dalam setiap kesempatan. Selanjutnya nurturance, itu kebutuhan untuk menunjukkan kasih sayang, ya, berkait dengan merawat orang, atau ditunjukkan juga merawat binatang. Adalah mengasuh, merawat orang lain. Cirinya suka membantu orang lain, mudah memaafkan kesalahan orang lain, sangat memperhatikan orang lain yang mengalami kesusahan dan mau ngepuk-puk gitu ya, mau menolong gitu, mengasihi. Nah, seorang psikologi harus punya dorongan nurturen yang cukup, ya, yang cukup tinggi. Tapi tidak terlalu tinggi, karena apa? Kalau terlalu tinggi nanti emosinya berlebihan, sehingga nanti jadi kurang rasional. Selanjutnya, nah ini nurturen mempunyai korelasi positif, temanya menjadi positif, perilakunya itu menjadi positif, itu jika seiring sejalan dengan abasement, evaluation, dan sacrance. Tentunya sacrance yang tidak terlalu tinggi. Ya. Kemudian change, yang ke-12, perubahan berkaitan dengan dorongan untuk melakukan satu perubahan. Cirinya, individu itu suka mengerjakan sesuatu yang baru, mudah mengikuti perubahan yang terjadi, suka berpindah tempat dan menikmati suasana yang baru, suka melakukan hal-hal yang berbeda, uji coba, uji nyali. Gitu. Nah, biasanya ini tinggi pada remaja, tetapi pada orang dewasa juga bisa terjadi change yang tinggi. Tentunya biasanya juga pada orang dewasa yang selama ini berada dalam satu press yang panjang, tekanan ekonomi misalnya, atau kegagalan-kegagalan yang beruntun, ingin merubah takdir, ingin merubah kehidupannya. Nah, ini adalah needs yang bagus untuk perkembangan diri ya. Tapi perlu diwaspadai bahwa di balik kelebihannya ini juga mengandung potensi menjadi moody ya, kalau tidak terkelola dengan baik, berubah terus, cepat bosan. Pelin-pelan juga gitu ya. Ini belum selesai udah ganti tema yang lain. Nih. Nah, bila change-nya tinggi, autonominya positif, arahnya change-nya positif gitu ya. Disertai otonomi dan achievement. Nah, ini karyawan atau pribadi yang bagus, ingin bergerak ke arah yang positif dan menghasilkan, dan pakai sisi kritis. Nah, bila change ingin berubah tinggi tapi otonominya rendah, nggak mau sendiri, itu nanti dia cari dukungan orang lain. Ya, dia jadi fasilitator bisa jadi. Karena apa? Saya kurang mampu, tapi saya ingin berubah. Yuk, saya cari orang yang punya ide yang sama, kita bergerak bareng-bareng. Itu tema yang lain. Kemudian need yang lain, endurance, keuletan, kegigihan, ketekunan ya dalam menghadapi tugas yang menantang. Senang pekerjaan itu sampai tekun selesai ya. Ketika belum selesai dia nggak mau pindah pekerjaan lain dan sampai tuntas. Teliti dalam bekerja juga.
Nah, endurance yang tinggi itu sisi positifnya dia ulet. Dia tidak menghindari tantangan, dia senang dengan tantangan untuk diselesaikan, untuk dicapai. Sisi negatifnya kaku, ya rigid, asal tahan, asal betah, pokoknya terus bertahan pada situasi seperti ini. Nah, kalau tidak diiringi dengan sikap kritis, yaitu dia akan apalagi tidak ada change ya. Contohnya begini, endurance tinggi tapi tidak ada achievement dan change, atau change dan achievementnya rendah, 35 tahun jadi pedagang keliling itu nggak naik pekerjaannya, itu endurance tapi arahnya nggak ada progres. Dia bisa bertahan dalam situasi yang menekan, tapi tidak ada upaya untuk maju. Nah, dinamikanya seperti itu. Maka Anda harus lihat, untuk menggambarkan profil individu itu harus digabungkan dengan need yang lain. Heteroseksuality berkaitan dengan dorongan untuk bergaul dengan lawan jenis, ya. Cirinya ini individu itu memiliki perhatian yang cukup besar pada relasi lawan jenis, menyenangi aktivitas yang di dalamnya ada lawan jenis, ya, artinya tidak menghendak homoseksual, tidak hanya bergaul dengan sesama jenis saja gitu. Artinya di balik need ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi adanya potensi homoseksual atau penyuka sesama jenis. Nah, ini juga mencirikan adanya ketertarikan atas seksualitas, dalam hal seksualitas, ya, membincangkan tentang persoalan seksual atau ketertarikan lawan jenis secara seksual ini. Nah, ini bisa menjalin hubungan dengan siapa saja, ya, dan bisa memiliki pemahaman seksual yang bagus. Nah, berkaitan dengan dorongan seksual yang jika heteroseksualnya terlalu tinggi, bisa jadi ada proses-proses repress. Artinya kalau dorongan seksualnya tinggi kan dia ada upaya menekan, atau malah overacting, ya, ini menunjukkan sisi-sisi seksualitasnya dia, misalnya tambah lagi mungkin kalau yang perempuan eksibisinya tinggi, ya, dorongan seksualitasnya tinggi, eksibisinya tinggi. Nah, nanti temanya apa muncul? Perilaku genit. Nah, perilaku genit, menggoda. Nah, itu kalau dicek pakai EPPS itu biasanya heteroseksualnya tinggi, eksibisinya tinggi. Kemudian di balik skor yang terlalu tinggi itu juga kita perlu waspada untuk cek, ya, ada tidaknya suppress dan repress dorongan seksual, ya. Nanti bisa dicek pakai Druckmann test, gitu, ya. Makanya EPPS ini sebagai pelengkap atau kolaborasi dengan alat tes yang lain. Nah, yang terakhir adalah need aggression, ya, menyerang orang lain. Nah, ini indikasinya mudah bertentangan orang lain, suka mengkritik atau menjatuhkan orang lain, dan suka balas dendam. Nah, semua punya agresi, juga punya sisi positif. Anda menyeberang, kalau nggak punya agresif, nggak jadi nyebrang. Berani mengambil resiko, gitu, ya. Digunakan untuk mengambil resiko dengan perhitungan, kalau ditambah dengan achievement yang cukup. Untuk mendobrak sesuatu yang lebih baik itu butuh dorongan agresi. Tetapi jika berlebihan maka itu bisa bersifat destruktif. Nah, itu adalah bagaimana Anda mencermati skor masing-masing subtes, gitu, ya. Nah, nanti akan ada segmen berikutnya bagaimana Anda menuangkan dalam bentuk laporan. Nah, yang terakhir ini nanti akan saya kirimkan profil dalam bentuk grafik, ya, profil skor EPPS dalam bentuk grafiknya. Nanti seperti ini. Disesuaikan achievementnya, skornya berapa, lihat SS-nya, gitu. Anda tinggal buat pakai warna yang berbeda, gitu, ya. Baik, nanti dinamikanya dilihat bagaimana masing-masing kelompok ini bekerja sama, saling
bekerja sama itu bisa semua tinggi, bisa satu tinggi, satu rendah, bisa juga sedang, gitu ya. Sedang itu juga bisa dimaknai dengan cukup. Artinya kekuatan itu cukup, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu lemah. Ya, Anda memahaminya seperti itu. Baik, silahkan mencoba menginterpretasi hasil skor yang sudah ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.